said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. Sebelum era reformasi, tidak ada lembaga eksternal yang secara khusus berfungsi mengontrol tindakan pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan keluh atau pengaduan mengenai pelayanan-pelayanan yang buruk dari pemerintah. Secara reformasi, semangat menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien melalui pengawasan pelayanan publik yang berbasis partisipasi masyarakat, pihak pemidir sebagai implementasi prinsip demokrasi. Politik hukum pelayanan publik yang dibangun oleh pemerintah salah satunya dengan melakukan pembenahan struktur kelembagaan di bidang pelayanan publik melalui berbagai lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah, yaitu Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang bertugas melakukan kontrol penyelenggaraan pelayanan publik serta memberi perlindungan hukum bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembenahan pada aspek kelembagaan di bidang pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas berbagai aspek dari lainnya. Pembenahan dilakukan secara menyeluruh pada aspek lain di luar struktur kelembagaan, yaitu pembenahan substansi hukum di bidang pelayanan publik melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat dan penyelenggaraan dalam pelayanan publik, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat dan penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketiga undang-undang ini secara substansi telah mengakomodir peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu isu strategis untuk mewujudkan pelayanan publik transparan, akuntabel, dan adil. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kondisi yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berhasil dengan baik. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat mempresentasikan kepentingan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar mereka dapat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat yang sangat rendah dalam pengawalan jalannya perbaikan pelayanan publik disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada penyusun standar pelayanan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa dalam pelayanan penyelenggaraan wajib mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait. Yang kedua, tidak ada saran maupun mekanisme penyampaian aduan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat selain memberikan penilaian terhadap kepuasan layanan yang diberikan, juga dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi terkait. Namun sarana untuk penyampaian aduan masih jarang terutama pelayanan dasar di tingkat kecamatan dan kelurahan yang notabene sebagai ujung tombak pelayanan. Tidak ada mekanisme dan prosedur yang terlembaga yang memungkinkan masyarakat melakukan keluhan dan mengontrol kinerja pemerintah maupun aparatur. Yang ketiga, tidak ada tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal demikian menumbuhkan sikap masyarakat yang apatis terhadap perbaikan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat yang masuk ke instansi bahkan sering tidak dicatat dan ditanggapi. Permasalahan pengaduan yang tidak dicatat oleh dominan pada aspek teknis seperti sarana prasarana serta kemauan penyelenggaraan pelayanan melakukan tertib administrasi. Permasalahan pengaduan tidak ditanggapi lebih dominan pada aspek kompetensi dan motivasi kerja pegawai unit pengelolaan pengaduan. Dalam situasi seperti sekarang ini, aspirasi pelayanan masyarakat cenderung menjadi semakin kompleks sejalan dengan
modernitas masyarakat yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manajemen pelayanan yang konvensional seperti yang berlaku selama ini tentu tidak mungkin lebih dipertahankan. Berbagai temuan selama ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik akan meningkat sejalan dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. Salah satu prasyarat munculnya keterlibatan masyarakat ini adalah kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, yang pada kenyataannya masih perlu dikuatkan. Beberapa bentuk kesadaran seperti yang dikembangkan Van Klesen adalah: yang pertama, kesadaran pasif, jenis kesadaran seseorang untuk memahami apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang terjadi di sekitarnya sebagai suatu keniscayaan dan tidak terelakkan serta harus diterima. Yang kedua, kesadaran yang mempertanyakan, kesadaran yang sudah diikuti dengan upaya mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi. Yang ketiga, kesadaran analitis, jenis kesadaran yang lebih maju di mana dalam konteks ini seseorang mulai menganalisis segala sesuatu yang ia pertanyakan. Seseorang mulai mencari apa penyebabnya dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Yang keempat, kesadaran kritis aktif, kesadaran yang sudah diikuti dengan posisi moral tertentu. Dalam konteks ini, seseorang mulai menilai segala sesuatu yang terjadi apakah dapat diterima atau tidak, merugikan atau menguntungkan bagi kepentingan banyak orang. Setelah kesadaran masyarakat dibangun, maka partisipasi masyarakat dapat mulai dibangun. Van Klesen mengembangkan beberapa bentuk partisipasi, yaitu yang pertama, partisipasi atas nama, adalah partisipasi yang manipulatif di mana masyarakat hanya diatasnamakan melalui tokoh-tokoh formal atau pertemuan satu arah. Yang kedua, partisipasi pasif, merupakan bentuk partisipasi di mana masyarakat dilibatkan sebagai massa, peserta, atau partisipan dari suatu kegiatan. Yang ketiga, partisipasi lewat konsultasi, adalah bentuk partisipasi yang menjadikan masyarakat sebagai subjek konsultasi dari ide kegiatan tertentu. Keputusan mengenai bentuk dan isi kegiatan bukan ditentukan oleh masyarakat tetapi oleh pelaksana. Yang keempat, partisipasi insentif material, adalah partisipasi oleh masyarakat karena ada insentif material tertentu yang disediakan. Yang kelima, partisipasi fungsional, adalah partisipasi oleh masyarakat di dalam berbagai aspek kegiatan yang prasyarat dan kondisinya telah ditetapkan di dalam suatu kontrak. Yang keenam, partisipasi interaktif, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan, mulai dari keperencanaan sampai evaluasi, di mana ide kegiatan dimunculkan oleh pihak luar dengan penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan. Yang ketujuh, ada mobilisasi sendiri, bentuk partisipasi di mana masyarakat mengambil inisiatif melaksanakan kegiatan pada berbagai tahap secara sendiri dan memobilisasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri. Dengan kedudukan warga sebagai pemangku kepentingan, warga memiliki hak untuk terlibat dalam pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mewajibkan penyelenggara layanan melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam perumusan standar pelayanan. Keterlibatan warga dan pemangku kepentingan dalam perumusan standar pelayanan sangat penting untuk menjamin bahwa standar pelayanan yang akan digunakan sebagai pegangan oleh organisasi penyelenggara mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat. Standar pelayanan menggambarkan isi, karakteristik, dan cara penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam sistem pelayanan publik menjadi sangat diperlukan. Perubahan standar pelayanan akan membawa perubahan terhadap substansi dan manajemen publik. Perubahan tersebut sangat mungkin terjadi karena keterlibatan dalam pemangku kepentingan dalam perumusan standar pelayanan merupakan suatu keharusan. Bentuk partisipasi lainnya yang penting untuk dikembangkan dalam penguatan sistem pelayanan publik adalah keterlibatan warga dan pemangku kepentingan dalam memastikan semua pelaku mematuhi standar dan memaklumi pelayanan. Untuk mendukung itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, manajemen hak warga negara untuk melakukan pengaduan yang mewajibkan organisasi penyelenggaraan dan Foundation untuk menanggapi pengaduan tersebut. Sejalan dengan itu, Agus Dwiyanto juga mengatakan pengakuan terhadap hak warga negara untuk melakukan pengaduan sangat
diperlukan setidaknya karena dua hal. Pengakuan terhadap hak pengguna sebagai warga negara yang berdaulat, maka memiliki hak untuk menyampaikan protes, keluhan, dan ketidakpuasannya terhadap praktik pelayanan publik yang menjadi haknya untuk mendapatkan hak warga dan kewajiban negara untuk menyediakan baik melalui birokrasinya sendiri atau melalui lembaga non-pemerintah. 2. Beberapa jenis pelayanan politik cenderung bersifat monopoli, pelayanan administrasi yang sangat dibutuhkan oleh warga untuk memperoleh hak sipil mereka sebagai warga negara hanya dapat diperoleh dari instruksi pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik juga memperkuat kedudukan Ombudsman sebagai institusi yang wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan masyarakat yang tidak puas. Undang-undang itu juga memang mengatakan pembentukan perwakilan Ombudsman di daerah amanat. Undang-undang tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah untuk memperkuat kedudukan warga sebagai pemangku kepentingan yang strategis dalam pengembangan sistem pelayanan publik. Warga dihargai hak bukan hanya untuk terlibat penyelenggaraan layanan publik, tetapi juga untuk terlibat dalam perumusan standar dan menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara layanan dan Ombudsman. Mekanisme untuk melaksanakan semua hak warga dan kewajiban lembaga untuk memprosesnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Sekarang juga perlu kita lakukan adalah mentransformasikan semua itu ke dalam realitas praktik penyelenggaraan layanan publik. Hanya dengan itu semua sistem pelayanan publik dikembangkan akan dapat terwujud seperti yang diharapkan. Masih sangat dikit dari masyarakat kita beranggapan bahwa mekanisme pelayanan publik yang mereka butuhkan itu merupakan haknya dan menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya sebagai besar dari warga. Justru itu masih menganggap pelayanan publik itu merupakan kebaikan atau kedermawanan dari pemerintah atau negara, dengan penilaian seperti warga cenderung menerima apa adanya pelayanan dari pemerintah dan birokrasinya. Kecenderungan sikap warga seperti itu mungkin juga muncul karena mereka sudah terlalu lama menerima perlakuan yang tidak wajar. Dari birokrasinya pelayanan dan sudah menjadi terbiasa dipastikan sebagai konsumen yang pasif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Keberadaan organisasi pengguna layanan sangat diperlukan ketika pemerintah masih alpa dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada warganya. Sementara sistem penjamin hak warga atas informasi publik belum dapat dipastikan akan berjalan efektif. Organisasi ini dapat menjadi institusi yang mempresentasikan kepentingan warga untuk pengguna untuk mengakses informasi dari pemerintah sekaligus mendidik warga agar dapat memahami hal yang penting dan mendasar dari penyelenggaraan layanan sehingga
mereka lebih berdaya dalam berhadapan dengan birokrasi penyelenggara layanan. Keberadaan organisasi pengguna dapat berperan untuk memastikan bahwa para pengguna layanan memiliki informasi yang minimal perlu dikuasai untuk dapat melindungi hak-haknya sebagai warga pengguna layanan publik. Upaya membangun birokrasi pelayanan yang peduli terhadap kepentingan masyarakat menuntut perubahan yang mendasar pada birokrasi dan warga pengguna layanan itu sendiri. Perlu ada standar pelayanan yang menempatkan kepentingan pengguna sebagai sentral dari keberadaan birokrasi. Birokrasi pemerintah itu ada karena dibentuk untuk melayani warganya. Karena itu, warga harus menjadi pusat perhatian dari birokrasi pelayanan. Ketika birokrasi merumuskan standar pelayanan, maka warga pengguna sebaiknya dilibatkan agar apa yang menjadi kepentingan dan aspirasinya dapat menjadi kriteria dalam menentukan standar pelayanan. Pendek kata, kebutuhan dan aspirasi warga harus menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengubah sejarah radikal persepsi pemerintah tentang warga yang sebelumnya ditempatkan tidak lebih sebagai konsumen yang pasif menjadi warga yang memiliki hak-hak yang jelas dan dapat digunakan untuk melindungi kepentingannya dalam sistem pelayanan yang berlaku. Pengaturan saja belum tentu cukup untuk mewujudkan sistem pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan partisipatif. Namun setidaknya undang-undang tersebut telah mampu meletakkan fondasi yang diperlukan bagi upaya pengembangan sistem pelayanan publik di Indonesia. Sehubungan dengan itu, pemberdayaan warga pengguna layanan dapat dilakukan dengan mendorong warga pengguna untuk membentuk asosiasi atau organisasi pengguna layanan. Selain itu, pemberdayaan warga juga dapat dilakukan melalui birokrasi pelayanan dengan mengharuskan mereka mengembangkan mekanisme pengaduan dan mengelola informasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur keharusan bagi birokrasi pelayanan untuk melembagakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan oleh warga untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, dan komplain kepada birokrasi pelayanan. Undang-undang tersebut menjamin hak warga untuk mengadukan penyelenggara layanan dan memperoleh respon berdasarkan pengaduan yang diajukan ketika mereka tidak puas terhadap pelayanan birokrasi pemerintah. Untuk membangun birokrasi pelayanan yang peduli terhadap kepentingan masyarakat menuntut perubahan yang mendasar pada birokrasi dan warga pengguna layanan itu sendiri.